pernah dengar istilah ini begitu ya. Jadi listrik untuk merangsang stimulasi otak itu sudah lama ditemukan tuh tahun 1800-an. Tapi mulai tahun 1950 baru akhirnya dicoba di manusia. Dan itu di Eropa sih ya mulainya. Awalnya dulu dipakai sebelum ada listrik itu kita pakai sejarahnya tuh ikan listrik gitu loh, ditempel untuk ngilangin nyeri. Jadi pertama kali itu sebenarnya digunakan untuk menghilangkan nyeri. Jadi manusia yang sakit kepala, orang sakit kepala dikasih listrik, jadi dia merasa mendingan gitu. Awalnya ya. Awalnya begitu. Kemudian makin kesini, akhirnya kita melihat kenapa bisa listrik itu merangsang sebagian struktur di otak itu. Nah, terus berkembang akhirnya mulai masuk Indonesia itu 2014. Oh, 2014. Sebelum itu sebenarnya sudah ada. Awalnya dari mulai yang ikan tadi, kemudian mulai dari pasang listrik yang besar, kemudian akhirnya dipakai untuk penelitian anatomi dulu. Jadi, di sini loh sel otak itu fungsinya untuk kaki, untuk mata, untuk tangan. Sebenarnya dari sana awal. Iya, jadi awalnya digunakan untuk menentukan lokasi di otak, anatomi. Jadi pelajaran anatomi, kemudian ke belakang ini dipakai untuk terapi akhirnya. Jadi tahun 2014 sudah masuk Indonesia sampai sekarang. Nah itu stimulasi di otak itu sendiri sebenarnya bukan hanya satu macam. Jadi mulai dari di luar kulit, di tengkoraknya sampai ke dalam sekali ini yang deep. Nah, kenapa ada yang deep, kenapa ada yang di luar gitu? Kenapa nggak di luar aja kan mengerikan gitu, harus operasi pasang yang deep. Karena ketebalan otak itu mencegah aliran listrik untuk masuk. Jadi kita perlu menanam istilahnya implan lah ya, implan. Jadi kita pasang kabel itu langsung di satu titik saja di dalam otak sehingga lebih tepat sasaran. Oh, terkesan rumit ya, sophisticated gitu. Tapi pada intinya tadi jadi menanam tadi ya dok ya. Menanam artinya apa tadi? Untuk memberikan stimulus terhadap apa gitu, terhadap artinya gini, karena ini kan untuk mengatasi penyakit apa sih gitu ya. Karena kan kalau kita baca-baca ini katanya lebih ke Parkinson, tapi nggak juga sih gitu. Artinya kan keluhan-keluhan yang berkaitan di otak sebagai sistem apa ya, mengatur tadi ya untuk bergerak, berjalan, melihat semuanya itu kan juga kan terkait juga dengan penyakit-penyakit lain gitu ya. Jadi di BS ini untuk treatment penyakit apa sesungguhnya awalnya begitu? Oke. Kalau di BS sendiri memang lebih ditujukan untuk gangguan gerak, gangguan gerak. Cuma memang dengan kemajuan teknologi penelitian yang makin canggih gitu ya, mulai tahun 2015 kalau di Eropa, Amerika itu sudah mulai digunakan untuk stimulasi memperbaiki pasien-pasien stroke. Jadi bukan hanya mengatasi gejala, tapi kita memperbaiki. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengurangi gejala untuk meningkatkan kualitas hidup. Awalnya hanya mengurangi gejala, misalnya orang sakit kepala dulu. Jadi tahun 1950-an itu sudah mulai dipakai di Jepang. Untuk pertama kali di approve itu untuk menghilangkan nyeri kepala. Kemudian mulai untuk Parkinson itu beberapa tahun kemudian baru terakhir untuk tremor. Nah, itu sama di Amerika juga seperti itu. Jadi sudah banyak penyakit-penyakit tapi lebih ditujukan untuk mengatasi gejala, misalnya sakit kepala, gangguan gerak, nggak bisa bergerak, tremornya, gemeter, itu dihilangkan. Nah, sekarang yang tadi saya bilang untuk stroke itu sendiri itu yang sebenarnya untuk pacu otak. Jadi ada daerah di otak itu akhirnya karena kekurangan aliran darah, hipoksia apapun itu, stroke misalnya, sehingga nggak bisa berfungsi. Nah itu yang kita pacu dengan DBS ini. Oh, jadi mengapa tadi gejalanya ada yang tadi mungkin kalau di penyakit tertentu tiba-tiba jadi bergerak sendiri begitu ya? Nggak salah satu anggota tubuhnya gitu kan. Terus kemudian tremor lah apa yang artinya sulit dikendalikan begitu ya dok ya. Nah ini jadi
Sebenarnya otak ini kan seperti mengirim sinyal-sinyal informasi begitu ya dok. Jadi bergerak atau mungkin jadi ada keluhan yang spesifik di orang tersebut. Nah ketika tadi diberikan stimulus di otaknya ini, jadi berusaha untuk direm atau dikendalikan atau bagaimana sih cara kerjanya supaya tadi intinya mengurangi gejala atau dulu mengurangi nyeri begitu ya prinsipnya dokter? Iya, jadi masing-masing penyakit tadi sebenarnya ada patofisiologi masing-masing. Misalnya kayak Parkinson itu penyebabnya gara-gara kekurangan dopamin yang diproduksi oleh substansi nigra. Nah, itu kalau yang misalnya ada lagi dystonia itu penyebabnya gangguan di basal ganglia, jadi bisa karena stroke, hipoksia, infeksi apapun itulah. Nah, cuman fungsi listrik ini sendiri mau cara kerjanya itu hampir sama, dan mau yang dari luar mau dari dalam itu. Ini listrik dia kita sebutnya. Listrik, ini listrik. Jadi kan banyak cara stimulasi yang kita sebut sekarang yang listrik. Ada yang magnet, kalau pernah dengar ya, nah, magnet juga ada. Nah yang listrik ini fungsinya itu untuk mencegah sel saraf itu melakukan kerjanya, fungsinya. Jadi karena ada kekurangan, ada kesalahan apapun, sel di otak itu akan mengeluarkan sinyal untuk perintah, misalnya jadi gemeter atau jadi kaku, karena itu perintah semua. Nah yang melakukan perintah itu oleh stimulasi listrik ini kita buat tidur, kira-kira tidur gitu. Tidur selamanya ya harapannya? Enggak selamanya. Jadi dia kayak terganggu gitu. Jadi dia tidak bisa melakukan fungsinya lagi, sehingga yang namanya tremor hilang. Karena tremor itu kan perintah, suruh gemeter kayak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya listrik tadi dia akan mengganggu. Jadi sel saraf itu sebenarnya dia akan mengeluarkan perintah itu berupa aliran listrik. Aliran listrik. Semua sel saraf kita tuh mengeluarkan aliran listrik. Aliran itu di-stop dengan aliran listrik lain. Itu yang kita stimulasi itu. Yang ditanam tadi. Itu dia mengeluarkan aliran listrik yang mengganggu aliran listrik si sel. Wah kompleks ya gitu ya. Berarti itu ditanamnya di lokasi sumber masalahnya di mana sih gitu ya? Betul. Oke gitu ya. Terus tadi juga dibuat tertidur gitu. Aku pikir harapannya kan untuk mengurangi gejalanya betul-betul hilang gitu. Tapi sebenarnya lebih ke bagaimana sih dok? Karena kan ini ketahanannya juga berapa lama gitu kan. Artinya seberapa efektif sih si DBS atau teknologi pacu otak ini gitu ya. Apakah akan menjamin benar-benar tremornya itu jadi ya udah gitu kan tertidur yang cukup panjang, atau jadi bagaimana tuh supaya kita juga dapat gambaran maksudnya tertidur di sini tuh juga seperti apa ya begitu. Oke. Jadi kalau ngomong ketahanan alat, alatnya sendiri itu kan karena diimplan. Jadi sebelum bisa diterapkan di manusia dia sudah melalui penelitian lama. Memang barangnya itu yang sangat hipoalergenik. Nah, satu, kemudian di dalam itu ada kawat yang juga sangat sedikit bisa berkarat. Nah, jadi ketahanannya bisa dibilang terakhir 20 tahun ini belum pernah ada laporan berkarat gitu. Kemudian tadi saya bilang tertidur, tapi bukan sampai tidak berfungsi lagi. Itu karena sel itu bisa adaptasi. Jadi pada titik tertentu sel itu akan adaptasi dengan listrik yang kita beri, sehingga nanti akhirnya dia akan mengeluarkan perintah dengan tegangan yang lebih tinggi. Nah, timbullah gejala lagi. Gejala sama seperti sebelum dipasang stimulasi tadi. Nah, terus jadi bagaimana? Caranya ya kita atur frekuensi alat tadi kita lebih tinggi. Jadi diatur frekuensinya. Iya, jadi lebih tinggi. Jadi tujuannya cuman saingan-saingan sama si sel tadi aja. Gitu. Kapan sebenarnya kita pakai stimulasi, kapan kita pakai obat? Nah, secara umum hampir semua tindakan operasi itu diterapkan, diberikan kepada pasien bila terapi-terapi secara obat-obatan itu sudah tidak mempan. Jadi dicoba dulu obat-obatan. Iya, pasti kita coba. Misalnya kayak tremor, kita kasih obat dulu. Kalau dengan obat dan dosis maksimal tetap tidak bisa mengontrol tremornya, ya pilihan berikutnya adalah dengan operasi. Operasinya ini pasang. Evaluasinya bagaimana dok? Artinya kan kualitas hidup orang kan yang menilai kadang orang itu sendiri ya. Betul. Ada yang baru sebentar
mengkonsumsi obat-obatan itu kan jadi kesannya aduh kok aku jadi ketergantungan atau apa gitu ya. Terus aku pengen aja deh yang langsung mungkin juga dia ada dananya gitu kan dengan DBS ini. Bisa nggak seperti itu kasusnya atau nggak juga, tetap harus dilihat dulu nih secara istilahnya dikasih obat-obatan yang normal dulu deh gitu. Kira-kira reaksinya bagaimana, responnya bagaimana, bagus atau enggak gitu ya dok ya. Atau bagaimana itu, artinya step by stepnya juga dok. Iya, secara umum tadi memang step by stepnya obat-obatan dulu, kemudian baru terapi yang invasif, yaitu pembedahan. Tapi memang tidak dipungkirin bahwa ada orang-orang yang dengan profesi tertentu, dia tidak tahan dengan obat-obatan, dan dia memilih untuk langsung operasi. Nah, untuk pasien-pasien tertentu seperti itu, paling yang dilakukan adalah kita nilai peluang keberhasilannya. Kalau memang lebih banyak tidak berhasilnya, ya kita jelaskan sebenarnya daripada dia harus menjalankan tindakan operasi kemudian semacam gagal. Untung ruginya itu bagaimana? Iya, betul. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar deh. Habis itu nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Untuk lebih detailnya lagi, akan ada video yang bisa Dr. Winnorman jelaskan lebih detail ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai deep brain stimulation atau teknologi pacu otak bersama dengan Dr. Winnorman Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bethesda Hospitals. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Mau bahas materi dulu atau video dulu nih dok? Ya kita video dulu aja kali ya. Coba videonya ditampilkan dulu ya. Nah, pendengar Fit Radio Semarang nggak bisa lihat gambarnya dok. Jadi ini ada gambar atau video tentang apa sih dokter ini? Iya, ini kalau di video ini saya kasih lihat beberapa gejala penyakit yang bisa diterapi dengan pengobatan deep brain stimulation. Nah, ini ada yang sekarang dilihat adalah dystonia namanya. Jadi dystonia. Jadi pasien itu tidak bisa mengendalikan otot-ototnya sendiri, jadi bergerak sendiri, misalnya bahunya, tangannya, jadi dia tidak bisa mengendalikan. Selama dia bangun dia akan terus bergerak, ini capek misalnya ya. Rata-rata pasien muda ya dok ya? Dan dari berbagai ras gitu. Betul, kalau dystonia memang lebih sering pada pasien muda, tapi ada juga kalau misalnya pasien Parkinson itu bisa juga kena dystonia dia dengan dosis obat yang tremor tinggi. Nih, Sekarang kita masuk gambar tremor. Tremor ini sangat mengganggu ya, orang nggak bisa tanda tangan, nggak bisa minum. Kita lihat ya mau pasang, di sini ada pasang anting nggak bisa. Dan biasanya orang merasa malu gitu kalau pergi, kalau di Indonesia itu sering kondangan gitu ya, malu mereka karena goyang-goyang terus gitu tangannya. Kalau mau makan tumpah-tumpah, nah, ini mau baca koran sulit ya, karena tangannya nggak bisa berhenti. Ini tremor nih, ini juga bisa diterapi dengan deep brain stimulation. Biasanya satu sisi gitu ya dok ya? Satu sisi. Nah ini Parkinson sekarang. Nah ini Parkinson sekarang hampir gabungan antara tremor dan dystonia tadi. Jadi dia pasiennya ini ya kita lihat tangannya akan bergetar. Kemudian kalau sedang bergerak dia nggak bergetar. Jadi saat resting tremor kita sebutnya, itu Parkinson. Resting tremor. Resting tremor. Jadi mirip dia melintir rokok gitu ya. Kemudian untuk gerakan-gerakan tertentu dia akan melambat ini. Misalnya nih gambarnya nih disuruh menjepitkan tangannya, jarinya itu makin lama akan makin lambat dan makin sempit, tangannya nggak bisa lebih luas gitu. Kakinya juga misalnya nih tepuk-tepuk kakinya di lantai makin lama makin pendek, makin berat dia nggak bisa terus konstan melakukan. Seperti nggak ada istirahatnya tadi ya gitu ya istilahnya. Nah ini gangguan instability juga, jadi keseimbangannya terganggu. Nah, kalau karena gangguan keseimbangan jalannya akan melambat dia seperti robot gini, takut dianya jalan karena dia merasa hampir jatuh terus. Mau belok rasanya sulit sekali balance gitu. Nih jalannya pelan sekali, kita lihat ya. Pasti mungkin pernah lihat pasien-pasien kayak gini. Tapi ini sebenarnya keluhan-keluhan dystonia, tremor atau apapun yang tadi ada di video bukan hilang timbul ya dok. Artinya progresif atau bagaimana sehingga kan sangat mengganggu kualitas hidup si pasien walaupun mungkin usianya sangat muda apalagi gitu kan. Jadi
memikirkan tadi langsung DBS aja kali ya gitu. Kira-kira bagaimana tuh dokter? Iya, memang penyakit-penyakit seperti ini sangat mengganggu kualitas hidup ya. Jadi khusus Parkinson itu agak berbeda. Jadi tadi kalau saya bilang kita harus coba dengan obat dulu, baru terapi bedah bila pengobatan gagal. Tapi khusus Parkinson enggak. Parkinson itu selama dia masih bisa efektif dengan obat-obatan, itu menjadi peluang yang baik buat dia menjalani operasi. Sehingga dengan operasi dia akan bisa ngurangin dosis obat, bisa terhindar dari distonia gitu. Itu khusus Parkinson, tapi yang lain enggak. Kalau misalnya kayak distonia sendiri atau tremor, itu memang kita coba obat dulu, kalau tidak mempan baru dengan terapi bedah, pasang DBS ini. Oke, terus juga untuk menentukan, artinya gini kan, bisa aja tadi pasiennya punya rencana seperti ini, tapi kan tetap harus didiskusikan dulu dengan dokter yang akan menanganinya atau membedahnya langsung gitu kan. Kira-kira dia masuk kriteria yang tadi atau enggak ya, atau mungkin sebenarnya pertimbangannya entah itu tadi usia atau pekerjaan khusus tadi ya, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang kita nggak tahu yang ternyata bisa aja jadi kontraindikasi atau sebenarnya ya coba dulu obat deh atau pokoknya macam-macam deh. Jadi kira-kira seperti apa itu dokter pertimbangannya dong? Biasanya kalau pasien yang pernah datang itu memang mereka akan coba obat, tapi memang untuk yang profesional misalnya dia gitaris ya, atau misalnya dia penyanyi, itu public figure gitu. Jadi mereka tidak akan lama lah untuk coba obat, langsung pengen yang cespleng gitu istilahnya. Nah itu memang kita nilai lagi, ada penilaian dulu, kita kerjasama dengan spesialis saraf, kita nilai apakah layak atau tidak. Gitu. Nanti kita putuskan di situ setelah penilaian. Jadi pasien memang harus dinilai dulu, tidak bisa langsung datang terus maksa. Biasanya tetap dengan obat lah. Memang beberapa pasien itu yang public figure lah biasanya itu pengennya yang cepat karena dia akan sering ketemu dengan orang lain. Iya, jadi kan lebih ke psikis juga begitu ya dok betul. ya. Tapi kalau untuk yang di usia-usia lanjut atau mungkin bukan usia lanjut aja ya, yang ada penyakit komorbid atau apa gitu ya, itu bisa ada ininya juga nggak sih dok? Pengaruhnya juga nggak sih ke keberhasilan nanti gitu di DBS-nya ini sendiri gitu dok? Iya, untuk pasang alat stimulasi seperti ini sebenarnya kontraindikasi yang berarti yang sangat tidak boleh itu kondisi gangguan pembekuan darah. Nah itu pasti nggak boleh lah, kita nggak akan pasang karena pasti berdarah-darah nantinya malahan merugikan resiko pasien. Perdarahan begitu Resiko dok? perdarahan terlalu besar. Kemudian usia ya, kalau usia sudah di atas 75 biasanya kita tidak anjurkan lagi. Karena coba ditahan dulu sebentar ya, ini ada suara telepon masuk. Halo? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Rusti di Lebak Bulus. Oke, Ibu ingin bertanya apa kepada dokter? Ini usia pasiennya juga berapa atau Ibu sendiri yang ingin tanyakan? Silakan. Saya usianya 62 tahun 62. 62 ya, lansia. Oh, iya. Oke. Apa Bu pertanyaannya? Iya, selamat pagi dokter. Pagi. Iya, ini dok, saya mau tanya, dengkul sebelah kiri saya itu selalu sering kesemutan. Terus pernah terapi di SSUD Pasar Minggu, alhamdulillah hilang. Tapi kok sekarang kumat lagi nih. Gitu kadang-kadang. Saya kalau mau boleh tanya obat tradisionalnya apa? Terus kadang saya sekarang dianjurkan pakai itu obat oles lah, nggak saya sebutkan di sini begitu. Cuman ini saya kalau pengen boleh tradisional gitu apa gitu, jadi jangan obat yang dari dokter gitu karena saya jenuh dok, katanya saya minum obat mulu, saya kan ada gula dokter. Ada gula, gitu. Oke, diabetes itu ya. Kesemutannya ini tadi satu sisi ya Bu ya? Ya. Di satu sisi ya Bu ya? Kesemutan. Iya, kesemutan. Sakit jadi atau kesemutan? Kaki sebelah kiri, cuman kalau tangan sebelah kanan begitu dok. Oh, jadi sering kesemutan. Sudah berapa lama Bu kesemutannya Bu? Ya sudah lama. Kadang-kadang saya juga ke dokter dikasih gabapentin gitu. Cuman saya saya kalau minum obat tuh kayaknya les-lesan begitu. Jadi saya pengennya kalau bisa yang obat tradisional ya. Gitu. Nyeri ya Bu? Iya. Nyeri kakinya Bu? Iya nyeri gitu dok, sebelah kiri gitu. Tapi kalau tremor atau gemeter gitu enggak ya Bu ya?
Gemeter sih enggak, saya kayak kesemutan gitu. Nyeri, kesemutan udah lama gitu ya. Awalnya sih suka bunyi cekluk, cekluk, cekluk gitu dengkul ini dok gitu. Oh ya. Kalau jalan iya, lama-lama kemarin terapi alhamdulillah mendingan gitu. Kok ini sekarang ya itu kesemutan gitu. Apa? Kalau jalan sakit lama-lama sakit ya Bu? Ya? Kalau jalan yang lama sakit ya? Iya, iya Oh, dok. iya. Bener iya. Rasanya jadi kayak capek sekali. Saya memang ada gula dok, begitu jadinya. Oke. Tadi usianya berapa Bu? Mohon maaf. 62 tahun 62 minta ya. saran dari dokter dah gitu misalkan. Obatnya yang terima kasih banyak dok. Oh Ya, iya, Ibu. sama-sama Bu gitu. Iya. Oh, kalau kesemutan ini kan karena dokter kan dokter bedah saraf nih. Mungkin dari Iya. sudut pandang kalau di Bedah saraf aja sarafnya ya. ini sendiri kesemutan tuh kan bisa tanda dari macam-macam ya dok ya. Nah ini sebenarnya arahnya kemana tuh, nyeri, terus kalau dibawa jalan tadi nggak nyaman gitu ya dok ya. Udah lama lagi ada DM juga gitu. Iya. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan tema ya, Iya. tapi mungkin tanggapannya aja dan saran juga ke depannya. Jadi kalau dari cerita Ibu tadi, kemungkinan gangguannya daerah lutut itu ada sendi Ibu. Jadi mungkin Ibu ada artritis di sana, osteoartritis. Jadi perlu diperiksa dulu seberapa jauh kerusakan yang sudah ada. Jadi jangan Ibu terus-terus saja makan obat, kita nggak tahu sejauh apa yang rusak. Nah, nanti dari situ baru kita bisa kasih terapi yang lebih tepat. Kalau memang misalnya sudah rusak, kalau dari sisi bedah saraf, kita bisa hilangkan nyeri, tapi tidak menghilangkan penyebab nyerinya. Misalnya kalau gangguannya osteoartritis ya kita harus sebenarnya obati osteoartritisnya. Tapi osteoartritis itu sendiri akan menimbulkan nyeri. Nyeri itu bisa diatasi oleh bedah saraf. Ahli bedah saraf bisa. Jadi kita mungkin bisa kita blok, kita hentikan saraf nyeri di situ atau sampai kita matikan saraf di situ. Tekniknya apa dok? Disuntik biasanya ya. Oh suntik ya? Suntik aja. Oke gitu ya, jadi itu sekedar tanggapan dari dokter ya. Ada lagi mungkin saran tadi kalau bisa yang alami tadi ya. Apa itu maksudnya tuh yang? Iya. Mungkin Saya ada. nggak tahu kalau alami ya Bu. Oke mungkin tadi sarannya ya konsul ke dokter yang apa ya, kalau osteoartritis ke Osteoartritis, dokter ortopedi gitu kayaknya, ya, dokter ortopedi lebih tepat. tulangnya. Iya. Tapi mungkin kalau untuk mengatasi nyerinya tadi bisa tuh di bedah sarafnya dengan tadi Iya. disuntik tadi Diblok, ya. iya, betul. Di blok gitu ya. Di blok pusat nyerinya gitu atau bagaimana dok? Saraf yang mempersarafi lututnya. Oh begitu ya. Jadi ini memang butuh periksa ke dokter, jangan yang cuma apa ya baca-baca mungkin coba Iya, ini coba obat, itu gitu pasti ya. akan obat terus itu. Nggak oke. berhenti-berhenti, obat terus. Di tengah pandemi ini nggak usah takut lagi lah ya untuk ke dokter ya. Yang penting mungkin konsul online dulu juga bisa. Ini kan juga konsul online juga Iya, ya. Terus betul, tapi betul. kayaknya sih udah waktunya nih untuk periksakan ke dokter, paling nggak tadi dokter tulang atau mungkin nanti bedah sarafnya begitu ya. Ya, boleh bedah saraf. Kurang lebih seperti itu ya. Baik dokter, dilanjutkan kembali. Jadi kan tadi kan kontraindikasi ya, bisa dibilang tadi penyakit yang Usia mungkin 75 itu terus kita tadi tidak juga anjurkan. tidak dianjurkan. Kemudian juga, tapi usia termuda yang sejauh ini ya, Iya. bisa dilakukan DBS ini usia berapa? Yang dok? pernah dilaporin itu di Australia 17 tahun. Oh 17. 17 tahun. Berarti Jadi remaja dong? Remaja pernah. Jadi tapi di Indonesia rata-rata di Indonesia tuh sudah dari tahun 2014 mulai itu sampai sekarang sudah 63 kasus yang dipasang alat seperti ini. 63 kasus ya? 63 kasus itu yang dipasang alat, tapi bukan teknologi, tindakan pembedahan untuk struktur dalam di otak itu bukan cuma dengan pasang stimulasi. Ya, kita juga bisa ablasi namanya, jadi kayak dibakar. Bedanya adalah yang dibakar itu permanen, sedangkan teknologi pasang stimulasi ini sifatnya bisa dicabut. Jadi kalau kita tidak puas dengan hasilnya, kita boleh minta cabut kayak gitu. Nah itu, dan dia tidak merusak. Terus untuk kedepannya ada telepon lagi. Oh iya, jadi tadi yang ablasi itu yang permanen ya. Tapi Permanen. kalau yang ini bisa di Ini bisa gitu ya. dimodifikasi ke depan juga. Jadi, unik ya. Baik, coba Jadi- disapa dulu ya. oke. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Desi di Pelumpang, Oh iya, usia berapa Bu? Ingin bertanya apa? Langsung saja kalau begitu Bu Desi. 51. Pertanyaannya apa Bu? 51. Ini tangan saya kalau lagi pamit kita lagi mau kerja keburu-buru, megang piring suka goyang-goyang gitu.
Usianya berapa, Bu? 51. 51. Oke, jadi Terus tadi kadang-kadang saya juga gemeter tadi ya. kesemutan tangan sama kaki. Kadang-kadang ke bibir, Kesemutan. bibir juga. Tapi hilang gitu, nanti itu gitu datang lagi. Kesemutannya hilang timbul, tapi kalau yang tadi gemeter pada saat mau megang barang terus ya nggak jadi Ya oleng. keburu-buru gitu, pamit kita keburu-buru pegang piring bisa goyang-goyang gitu. Itu udah ada kali 3 tahun ya. Udah 3 tahunan ini. Tapi saya udah ke dokter bedah saraf, Heeh. dites sama dia suruh apa jinjit, suruh Heeh. berdiri gimana katanya bagus, cuma dikasih obat vitamin saraf aja. Vitamin saraf. Perbaikan nggak, Bu? Oh nggak ada ya, biasa aja gitu. Akhirnya saya kan jadi ini dok, jadi apa namanya, kok ke dokter begini-gini terus. Akhirnya saya katanya orang ke psikiater, karena kan jadi kepikiran kok sakit apa ini gitu. Oke. Tapi saya sekarang udah 2 tahun nggak berobat lagi. Alhamdulillah yang apa kesemutan di tangan di kaki agak-agak berkurang. Oh, tremornya juga hilang. Tremor nggak tuh dok? Tapi kalau saya lagi kerja, umpamanya lagi keburu-buru, megang piring bisa goyang-goyang gitu. Piring aja, Bu, atau benda lain? Bilang ya benda lain, umpamanya gelas gitu. Oh. Ini tangan kanan ya, apa kiri tadi? Ya kan karena saya sering bekerja tangan kanan. Yang aktif ya, yang kanan ya. Cuma solusinya saya harus gimana lagi gitu dok. Oke. Saya udah minum vitamin saraf juga sih. Oke. Dokter ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak, udah? Mungkin bisa langsung tanggapannya ya untuk Iya. kasus yang seperti ini seperti apa Iya, tanggapannya? solusinya apa gitu? Apa Solusinya? balik lagi Iya, Ibu. ke dokter bedah saraf atau ke dokter saraf aja atau gimana gitu? Iya. Ke dokter saraf aja atau dokter bedah saraf? Nah itu dia Iya. suka ditanyakan juga tuh oleh orang-orang ya. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Bagaimana dokter, langsung saja tanggapannya untuk Bu Desi? Iya, oke, Bu Desi terima kasih. Jadi tremor itu kita obati bila mulai mengganggu kualitas hidup. Banyak macam tremor sebenarnya. Jadi ada namanya kinetic tremor. Jadi begitu dia mau bergerak baru tremor. Bisa. Ada juga yang karena kelelahan Ternyata misalnya. ada jenis-jenisnya lagi tuh Ada ya. jenisnya lagi dan yang memang kita sarankan untuk teknologi ini itu yang essential tremor. Artinya kita nggak tahu penyebabnya apa sebenarnya. Jadi untuk ibu sendiri kalau bagusnya memang diperiksa lagi bisa ke dokter saraf atau dokter bedah saraf untuk diperiksa lebih jauh. Kalau memang mengganggu, ya memang harus pakai obat dulu dicoba. Kira-kira seperti itu. Tadi konsumsi vitamin untuk Vitamin saraf ya. gitu? Iya, vitamin. Sifatnya berarti bukan mengobati dong, kalau vitamin lebih ke apa dok di sini? Jadi kayak vitamin B12 itu yang paling banyak diteliti di bagian saraf. Itu memang dikatakan memperbaiki banyak memperbaiki struktur saraf. Tapi konsumsi jangka panjang. Jadi minimal 3 bulan setiap hari makan itu baru ada efek. Oh gitu, minimal 3 bulan. Jadi Cukup panjang juga. tapi ya. vitamin B itu kan memang dia larut dalam air. Jadi dengan dosis tertentu bila dia kelebihan, bila tubuh merasa kelebihan dia akan dibuang. Oke. Gitu. Terus yang menarik tadi ada istilahnya essential tremor yang Essential tremor. kita nggak tahu itu penyebabnya apa ya. Jadi Iya. kalau tremor yang kita tahu penyebabnya biasanya karena apa dok? Misalnya kaget atau mungkin lagi ada masalah psikis atau jadi soalnya kan tadi kan apa disarankan ke psikiater itu Iya, kan juga sebenarnya kita perlu curiga ke arah lain juga nggak sih dari gejala-gejala yang timbul itu? Jadi bagaimana saran dari dokter juga? Iya, makanya tadi mungkin dari dokter bedah saraf yang Menangani Bu merawat Desi. ya Ibu Desi itu, dia sedang menyingkirkan penyebab-penyebab lain. Salah satunya psikologis psikiater itu untuk menyingkirkan penyebab lain. Kalau ada penyebab lain berarti dia bukan esensial, pasti. Nah, itu penyebab lain yang bisa misalnya tumor. Nah itu ya kita obati tumornya gitu. Oke, jadi harus Atau dicari tahu gangguan lah. tiroid, ya tiroidnya kita obatin. Jadi apa penyebab utamanya, akarnya ini apa dulu gitu ya. Iya. Kalau nggak ada baru curiga yang tadi Essential. essential tremor, apa nih gitu ya. Iya. Oke, baiklah dokter, kita karena tadi sudah banyak penelpon masuk, sekarang waktunya penanya via email ya, tanggapan baik. dulu ya. Baik, jadi bagi pemirsa
yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan ya, serta pertanyaannya. Jangan lupa juga asal kotanya juga ya. Baik, oke. Tapi ini penanya yang masuk usianya nggak dijelaskan lagi ya. Anna, nama saya Anna dok, saya punya pertanyaan. Apa sejauh ini yang kena Parkinson hanya orang yang tua-tua aja? Apa pernah yang muda juga kena Parkinson? Lalu apa Parkinson bisa dideteksi secara dini dok? Dan apa Parkinson bisa disembuhkan? Berapa persen kemungkinan sembuhnya dokter? Makasih. Oke, bisa disembuhkan atau enggak? Ada yang bilang ini ya dikurangi aja keluhannya, gejalanya. Deteksi dini maksudnya juga dengan apa sih? Kalau penyakit kanker kita ada screening rutin gitu, ada deteksi dengan mungkin pemeriksaan khusus. Nah untuk Parkinson nih lebih ke ya tadi genetik atau ada apa juga sih dok yang bisa dijelaskan di sini dok? Jadi bisa disembuhkan atau tidak itu ya benar tadi. Ini penyakit karena kita belum tahu penyebab pastinya. Kita cuma tahu yang bikin semua gejala timbul ini karena kekurangan dopamin. Itu aja. Dopamin ini gitu. Dopamin itu diproduksi oleh STN. STN itu kenapa dia berkurang itu kita nggak tahu. Nah jadi karena kita nggak tahu, penyakitnya akan terus aja memburuk. Jadi semua obat, semua tindakan bedah yang ada saat ini masih bersifat mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi begitu orang yang ya, betul. Karena Parkinson itu orang akan mirip patung gitu lama-lama, dia nggak bisa bergerak, mukanya nggak bisa senyum. Mungkin kadang dia nggak bisa bicara lagi, suaranya akan hilang karena pita suaranya berhenti bergerak, terus dia sulit menelan ludah sehingga akan drooling gitu. Nah itu kan kualitas hidupnya hancur. Nah itu yang diterapi sehingga dia bisa bergerak lagi, bisa bicara lagi, bisa nyanyi lagi. Nah itu salah satunya itu. Jadi kalau bisa disembuhkan atau tidak, sayangnya belum bisa. Tapi kita bisa tawarkan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan obat-obatan atau tindakan bedah. Quality of life-nya ini gitu Quality ya. of life. Juga apa ini tadi maksudnya deteksi dini di sini apakah ada caranya juga bagaimana? Belum ada, sayangnya belum ada juga. Jadi bila ada gejala ya paling mudah ya diperiksa dulu. Diperiksa nanti didiagnosis tepat apakah memang Parkinson atau tidak. Apakah Parkinson ini bisa terjadi pada usia muda? Iya bisa. Bisa, tapi yang paling muda dilaporkan itu sekitar 40-an ya, usia 40-an. Tapi memang paling sering di atas 60. Memang paling sering di atas 60. Berarti kalau begitu kita harus tahu dong ya ini gejalanya apa gitu. Karena kan seperti stroke itu kan serangan nih, itu mendadak. Betul. Kita harus tahu nih yang wajahnya gimana, lengannya gimana, gangguan bicara gimana, terus waktu kejadiannya, terus kita harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Kalau Parkinson lebih ke progresif tadi gitu dok, artinya lama-lama mengganggu kualitas hidupnya atau bisa aja tiba-tiba jadi begitu, nggak begitu kan sifatnya atau bagaimana dok? Iya memang benar progresif ya, tapi gejala yang mudah dihafal itu TRAP, TRAP. Jadi dia. Kalau tadi fast ya stroke ya, ini ya, TRAP. Kalau stroke kan fast, kalau ini TRAP tapi tidak untuk kalau fast kan kita berakhir untuk terapi akhirnya. Nah, kalau TRAP ini supaya kita kenali aja. TRAP itu terdiri dari T-nya tremor, R-nya rigidity, jadi kaku. Kekakuan ya. Pasien mulai tangannya tremor, bergetar sendiri, kemudian dia kaku juga, untuk ngelipat ini susah, misalnya jalan susah, terus bradykinesia, jadi untuk bergerak jadi melambat. Yang terakhir postural instability, jadi dia mulai terganggu keseimbangannya, berdiri takut jatuh, sehingga dia untuk mengatasi rasa tidak seimbang itu dia akan mencondongkan badannya ke depan. Kalau tadi di film tadi kita lihat ada orang jalan dia harus sedikit membungkuk karena dia akan ngerasa mau jatuh ke belakang. Jadi kalau gejala itu 4 itu ada, kemungkinan besar itu Parkinson. Trap gitulah ya. Trap. Jebakan, terjebak dengan gejala-gejala yang seperti itu gitu ya. Dan memang tadi saya bilang pasien itu akan terjebak. Misalnya dia akan duduk diam, tidak bisa bergerak ngapa-ngapain lagi. Ya nggak bisa bergerak. Mungkin yang lebih perlu waspada tuh berarti orang-orang yang katakanlah dulu kakeknya atau neneknya atau artinya dalam satu anggota keluarga dekatnya resiko ada, jadi punya lebih genetik, beresiko ya kekurangan dopamin itu tadi gitu ya dok ya. Betul. Walaupun tubuh orang kan beda-beda dok, tapi ternyata itu juga masih misteri ya istilahnya ya. Oke deh, kita move on ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini dari Irfan sekarang.
Keponakan saya usia 2 tahunan, dulu pernah ada riwayat kejang di usia kurang dari 2 bulan. Dengan gejala lain mengeluarkan air liur nih selama seminggu. Semenjak kejadian itu bibirnya miring sebelah seperti orang sakit stroke. Ini usia 2 tahun ya dok? Sekarang 2 tahun. Dan tubuhnya juga sering bergerak-gerak di satu sisi. Pertanyaan saya, sebelum anak ini semakin gede, apakah masih bisa disembuhkan atau dikurang-kurangi dok ketidaknormalannya nih, kata Mas Irfan, akibat riwayat kejang tersebut? Terima kasih. Nah mungkin ini tidak berkaitan langsung dengan tema ya, tapi tanggapan saja sih dok, dengan kondisi anak kecil seperti orang sakit stroke tadi menurut omnya berarti ya. Jadi bagaimana saran-sarannya, mungkin bisa nggak dokter kasih sudut pandang lain dari apa ya, dari mindset seorang dokter spesialis bedah saraf lah. Ini kira-kira bagaimana ya ke depannya saran-sarannya begitu ya. Oke, baik. Jadi kejadian kejangnya sudah 1,5 tahun lebih. Jadi yang sekarang terjadi harus kita nilai ulang, pasti nilai ulang. Apakah penyebab kejang waktu itu cuma kejang demam, ada demam atau enggak, itu kita kan nggak tahu. Cuma yang jelas untuk mengobati gejala yang ada sekarang ya tentu kita harus nilai ulang dulu kondisi yang saat ini. Yang paling mudah memang berobat ke dokter anak atau dokter bedah saraf anak juga boleh, untuk diperiksa misalnya MRI. Yang paling bagus MRI karena usianya masih 2 tahun ya. 2 tahun ya. Sayang kalau kita CT scan terlalu banyak radiasi buat dia. Mungkin di MRI lebih aman tanpa radiasi. Jadi kita bisa tahu kondisi otaknya, apa yang menyebabkan dia kelihatan seperti stroke, lumpuh sebelah atau kejang-kejang seperti itu. Jadi sarannya tadi MRI dulu deh gitu. MRI dulu aja. Ke dokter spesialis bedah saraf bagian anak gitu bisa juga langsung ya? Bisa. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya, sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai deep brain stimulation atau teknologi pacu otak bersama dengan Dr. Winurman Gunawan SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Bethesda Hospitals. Dan Dr. Winurman dilanjutkan kembali ya. Jadi begini dok, oke lah alhamdulillah ini sudah terpasang tadi ya dok ya. Terus juga kan pasti ada ekspektasi dong dari si pihak pasien ataupun keluarganya gitu ya. Tapi sebenarnya gini, melihat tadi angka keberhasilan atau mungkin juga follow up-nya juga bagaimana, apa sih yang mendukung agar kualitas hidup pasien nih yang sudah ditanam tadi gitu ya, kira-kira jadi jauh lebih baik. Terus juga siapa saja juga tim yang terlibat, artinya nggak hanya dokter spesialis bedah saraf, tapi rekan sejawatnya juga bagaimana di Bethesda Hospital sendiri, seperti apa dokter? Silakan. Kalau tim dokter yang terlibat tuh banyak banget. Jadi mulai misalnya dari bedah saraf, dokter saraf, dokter rehabilitasi medik, sampai psikiater. Itu semua terlibat. Jadi bila ada pasien yang mengalami keluhan seperti itu, boleh datang ke dokter tersebut ya. Kita kerjanya tim, jadi semua akan tahu ini perlu, ini baik atau tidak untuk ditawarkan teknologi seperti ini. Kemudian 6 tahun ini kan masuk di Indonesia. Nah, alatnya itu sendiri, stimulasi itu membutuhkan energi listrik. Listriknya dapat dari mana? Listriknya dapat dari baterai. Nah, baterainya itu masing-masing alat tahan sekitar 4-5 tahun, tergantung voltase yang dikeluarkan selama ini. Jadi setelah 4-5 tahun dia harus ganti baterai. Jadi dibedah lagi? Dibedah, tapi tidak semua, sebagiannya aja. Jadi cuma untuk mengganti baterainya aja. Seperti itu. Nah di luar juga sama, kayak gitu juga. Jadi setiap 4-5 tahun dia akan ganti karena baterainya sudah habis. Sehingga dia tidak bisa lagi menstimulasi si sel otak tadi. Nah kemudian apakah ada efek sampai sekarang ini puas atau enggak? Baru minggu lalu kita dapat laporannya itu kebetulan untuk yang di Indonesia. Pasien puas, semua pasien puas. Nah, apalagi tadi tim ya sudah. Kemudian untuk follow up-nya, jadi yang penting tadi
mencari tahu gitu ya. Ini sebenarnya baterainya ini tadi kan ketahanannya 5 tahun 5 gitu tahun, ya. ya. Kalau misalnya udah mendekati masa habis baterainya itu intinya kan dibedah lagi, Iya, kemudian diganti baterainya. baru lagi Betul. gitu ya. Tapi sebenarnya gini dok, kok jadi penasaran ya. Ini bedah kan ada istilah bedah minim invasif lah atau apa langsung aja di lokasi yang katakanlah tadi sumber masalahnya atau bedah terbuka atau apa gitu ya dok Iya, ya? jadi untuk pasang alat teknologi ini kita hanya membutuhkan satu lubang kecil kalau di kepala, ukuran 1 cm saja. Nah, kita biasanya pasang langsung kiri kanan sehingga dia tidak perlu operasi lagi. Kalau dulu itu saat saya bilang tadi sejarahnya otak itu masih dibakar, nah itu hanya bisa satu lubang setiap 1 tahun. Jadi kalau dia kenanya kiri kanan, kayak Parkinson gitu kena kiri kanan, dia sebelah dulu enakan, tahun depan lagi baru sekali lagi. Oh gitu ya. Kalau sekarang kita bisa operasi langsung dua-dua, jadi operasi cukup 1 kali. Alhamdulillah. Cukup 1 kali saja. Nah itu lubang cuma 1 cm, kemudian dipasang selangnya itu, kabelnya itu di belakang telinga, melalui belakang telinga, terus semua di bawah kulit, tidak ada. Di bawah kulit ya? Iya, tidak ada yang terlihat, tidak ada yang terekspos. Nah, jadi baterainya sendiri biasa kita pasang di dada. Biasanya sebelah kanan untuk tanda supaya tidak rancu dengan pacu jantung. Oke, tapi nggak teraba gitu ya dok ya? Secara kosmetik? Itu bisa disesuaikan lokasinya nanti. Gitu. Oke, untuk yang tindakan itu sendiri berarti apa tuh? Hitungannya Anestesinya bagaimana dok? anestesinya setengah-setengah. Jadi pada saat kita pasang listriknya itu pasiennya bangun. Jadi kalau pernah lihat itu pasiennya dioperasi sambil bangun. Ada yang sambil main gitar, ada yang sambil main trompet. Nah itu seperti itu. Jadi dipasang saat bangun, kemudian pas pasang baterainya itu baru ditidurin. Oke. Itu baru gitu tidur ya. Oke, Jadi, itu sekedar informasi aja ya dok. informasi aja. Supaya kita jadi makin pinter kan nih ketemu Iya. dokter Norman langsung wah kayak informasinya hari ini deh. Alhamdulillah. Dokter karena waktunya juga terbatas, jadi ya sebenarnya begini dokter, kesimpulannya deh kalau begitu ya singkat saja mengenai tema hari ini. Karena kan ini temanya nih terkesan sophisticated gitu ya dok ya. Iya, iya. Tapi pada prinsipnya mungkin kesimpulannya singkat saja supaya kita jadi makin paham apa sih DBS ini sendiri gitu. Silakan dokter. Iya, oke. Closing statementnya ada 2 sebenarnya. Satu, jadi teknologi stimulasi otak itu sudah ada di Indonesia saat ini. Jadi itu bisa menjadi salah satu pilihan terapi buat pasien-pasien yang sudah tidak lagi bisa diatasi dengan obat-obatan. Yang kedua, ini penyakit lebih karena gangguan dopamin. Nah, dopamin itu adalah hormon bahagia di otak kita. Jadi sarannya adalah kita harus hidup lebih bahagia aja. Iya, lebih banyak bersyukur, lebih banyak happy gitu ya, karena supaya balance gitu tadi hormonnya Betul, gitu ya betul. dok ya. Baiklah, dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.